Amerika Serikat membentuk koalisi internasional dengan 10 negara untuk menghadapi Yaman di jalur pelayaran internasional. Menanggapi hal tersebut, Ansarullah menyatakan siap berperang dengan Amerika Serikat dan 10 negara yang tergabung dalam koalisi. Ansarullah pun mengancam akan membuat Laut Merah menjadi air berdarah. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan juru bicara Ansarullah Muhammad Abdul Salam pada Selasa 19 Desember 2023. Ia mengatakan koalisi itu tidak akan memengaruhi operasi-operasi angkatan bersenjata Yaman yang ada di Laut Merah. Sebaliknya, Ansarullah balik menggertak Amerika Serikat dengan perang yang semakin besar dan meluas. Kondisi itu akan terjadi jika koalisi bentukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Yaman. Bahkan Ansarullah menyebut negara-negara itu akan mendapat dampak yang mengerikan. Diketahui sebelumnya 10 negara koalisi bentukan Amerika Serikat itu diantaranya ada Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol. Kondisi itu diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Senin 19 Desember silam. Yang mengatakan pembentukan koalisi internasional dibentuk untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dari Houthi ke kapal-kapal di Laut Merah. Austin mengatakan bahwa aliansi keamanan akan bekerja untuk memastikan kebebasan navigasi bagi semua negara dan mempromosikan keamanan dan kemakmuran regional. Dilaporkan Israel melancarkan serangan saat warga Lebanon melakukan prosesi pemakaman. Sontak serangan Israel membangkitkan amarah militan Lebanon yakni Hizbullah. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah langsung menghancurkan sistem pertahanan udara Israel. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan Hizbullah pada Senin 18 Desember sore. Rudal presisi Hizbullah langsung menyerang 2 peluncur Iron Dome di Kabri, Israel Utara. Serangan tersebut membuat 2 peluncur Iron Dome hancur berkeping-keping. Seorang di Lebanon Selatan juga mengaku melihat proyektil diluncurkan dari Lebanon menuju Hulu Al-Jalil di seberang sektor tengah di wilayah utara yang diduduki Palestina. Setelah kejadian tersebut, sirine terdengar meraung-raung di sejumlah wilayah. Adapun serangan ini sebagai aksi balas dendam Hizbullah ke Israel. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Israel menghantam sebuah gedung. Israel menggunakan rudal untuk menyerang wilayah Lebanon Selatan. Namun serangan itu memicu kemarahan Hizbullah lantaran rudal Israel menghantam gedung yang di seberangnya sedang melakukan prosesi pemakaman. Beruntungnya serangan Israel tidak menimbulkan korban jiwa. Korea Utara dan Iran disebut membantu Hamas dalam perangnya dengan Israel. Pasalnya kedua negara ini diduga membantu Hamas membuat terowongan bawah tanah yang ada di Gaza. Bahkan terowongan tersebut kerap membuat tentara Israel tewas kena jebakan Hamas. Dikutip tribunnews.com, dugaan itu disampaikan oleh pakar terowongan yakni Dapen Risemon Barak. Ia pun terpukau dengan terowongan terbesar Hamas yang baru saja ditemukan oleh Israel. Terowongan itu ditemukan seusai pasukan pertahanan Israel atau IDF menggali hingga kedalaman sekira 50 meter di sejumlah area. Saking besarnya, terowongan itu bisa dilewati oleh mobil pengangkut pejuang dan senjata Hamas. Dapen menyebut terowongan besar Hamas itu mempunyai kemiripan dengan terowongan yang dibuat Korea Utara. Ia menganggap terowongan Hamas itu lebih rumit dan canggih, bahkan daya tahan terowongan tersebut pun lebih tinggi dan kuat. Dapen mengaku melihat pengaruh Korea Utara pada terowongan tersebut yang memungkinkan untuk melakukan invasi besar-besaran. Terbukti Hamas mampu menerobos hingga ke Israel dan melakukan serangan mengejutkan. Bahkan terowongan ini juga menyinggung adanya bantuan dari Iran dalam pembangunan terowongan Hamas. Ia berpendapat bantuan Iran itulah yang memungkinkan Hamas bisa menggali lebih dalam dan lebih baik. Israel melancarkan serangan ke perbatasan Gaza Mesir seusai ketegangan di Timur Tengah meningkat. Serangan Israel pun membuat Mesir marah dan melakukan protes keras. Dikutip dari Pars Today, Mesir melakukan protes keras terhadap serangan Israel. Bahkan Kairo tak segan jika harus ikut menyerang Zionis. Diketahui serangan jet-jet tempur Israel menghantam wilayah Salahuddin. Adapun wilayah ini berada di sepanjang garis perbatasan jalur Gaza dan Mesir.
Salahuddin, sebuah wilayah yang memiliki panjang 14 km. Serangan jet tempur Israel ke wilayah Salahuddin dilakukan setelah 7 Oktober. Hal itu pun juga memperuncing ketegangan antara Mesir dan Israel. Di satu sisi, Mesir pun menyebut keamanan nasional wilayahnya terancam. Kondisi itu terjadi saat perang di Gaza semakin berkepanjangan. Hal tersebut telah disampaikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Oleh sebab itu, Mesir tak segan ikut menyerang jika wilayahnya terancam. Kemarahan Hizbullah membuat militan Lebanon terus menggempur wilayah Israel. Tak tanggung-tanggung 6 roket Hizbullah pun menyerang Zionis. Namun 2 tentara Israel dilaporkan terluka parah seusai terlibat dalam konfrontasi tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, 6 roket itu ditembakkan dari Lebanon menuju ke daerah Yiftah di Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku sistem pertahanan udara berhasil mencegat 6 roket tersebut. IDF pun mengklaim sebuah pesawat Zionis menghantam peluncur dan sel di balik serangan itu. Meski berhasil dihalau, namun pecahan proyektil itu jatuh hingga membuat 2 tentara Israel terluka parah. Sementara serangan Hizbullah ke Israel juga dilakukan secara bertubi-tubi. Militan Lebanon ini menggunakan rudal presisi untuk menyerang Kabri Israel Utara pada Senin 18 Desember sore. Hizbullah mengklaim serangan itu berhasil menghancurkan 2 peluncur Iron Dome Israel. Adapun serangan itu sebagai aksi balas dendam. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Israel menghantam sebuah gedung. Israel menggunakan rudal untuk menyerang wilayah Lebanon Selatan. Namun serangan itu memicu kemarahan Hizbullah lantaran rudal Israel menghantam gedung yang ada di seberangnya melakukan prosesi pemakaman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan atau menjenguk tentara Zionis yang terluka, namun niat baik itu justru mendapat penolakan dari tentara Israel yang terkapar di rumah sakit. Dikutip dari Roya News, Benjamin berkunjung ke rumah sakit Sheba. Perdana Menteri Israel ini berniat menjenguk tentara Israel yang terluka akibat perang dengan Hamas. Namun secara mengejutkan, tentara Zionis justru menolak kunjungan tokoh penting di Israel. Sayangnya tak dijelaskan secara rinci alasan mereka menolak kedatangan Netanyahu. Tak hanya cacat secara fisik, namun tentara Israel juga dilaporkan mengalami gangguan psikologis. Tercatat sekira lebih dari 10.000 tentara Israel menderita gangguan stres pasca trauma. Kondisi itu terjadi seusai pasukan pendudukan Israel atau IDF terlibat konfrontasi langsung dengan Hamas di Gaza. Sementara dari pihak rumah sakit pun terpaksa memulangkan tentara Israel yang masih terluka. Saat tentara Zionis mengalami peningkatan kesehatan, maka mereka direkomendasikan untuk pulang. Hal itu terjadi lantaran korban perang terus berguguran dengan kondisi yang lebih parah. Militan Palestina kembali meluncurkan rentetan serangan ke Israel. Serangan tersebut membuat Iron Dome Israel jebol untuk kesekian kalinya. Hujan rudal Al-Qassam membuat sirine peringatan bahaya meraung-raung di Tel Aviv. Dikutip dari Pars Today, serangan itu terjadi pada Rabu 20 Desember 2023. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi telah menyerang kota Elyad dan kota Al-Ramlah. Akibat serangan itu dilaporkan sirine peringatan terdengar di selatan dan timur Tel Aviv. Al-Qassam mengumumkan serangan rudal ke Tel Aviv sebagai aksi balas dendam. Pasalnya tentara Israel dinilai sudah melakukan kejahatan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sayangnya tak dijelaskan lebih rinci terkait kerugian hingga korban jiwa yang dialami Israel. Di sisi lain, Al-Qassam membeberkan perkembangan terkini pertempuran darat di jalur Gaza. Sayap militan Palestina mengklaim berhasil menargetkan jeep Hammer milik tentara Israel yang ada di Al-Sagrit 1. Akibat serangan itu dilaporkan tentara Israel yang berada di dalamnya tewas. Tentara Israel kembali terlibat pertempuran jarak dekat dengan Hamas di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut lebih dari 300 sasaran diserang.
Dikutip dari Sky News, pertempuran jarak dekat itu terjadi pada Selasa 19 Desember. Dalam pertempuran itu, IDF mengklaim operasi gabungan antara Angkatan Darat, Udara, dan Angkatan Laut. Gabungan unit itu menyerang lebih dari 300 sasaran. Sementara pertempuran lebih sengit terjadi di Gaza Selatan, IDF mengklaim mereka melakukan pertempuran jarak dekat dengan Hamas di pusat komando dan kendali militan Palestina yang ada di Khan Younis. Serangan itu membawa IDF menemukan markas senjata Hamas yang ada di Gaza. Tentara Israel mengatakan telah menemukan senapan, amunisi, alat peledak, 20 mortir milik Hamas. IDF pun merilis foto-foto pasukannya yang disebut beroperasi di Gaza, namun laporan tersebut belum mendapat klarifikasi dari Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.